Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Duanti Rusdiana dengan NIM C1F080018 dari kelas R006 akan menjelaskan tentang akuntansi syariah, hubungan syariah dalam Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi syariah. Akuntansi berasal dari akar kata to account, yang artinya adalah menghitung. Adapun akuntansi dalam pengertian Sumarso yaitu mendefinisikan akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Lalu, adapun dalam pengertian umum, akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi syariah secara umum adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Menurut Nurhayati dan Wasilah, akuntansi syariah ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara sederhana, akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun akuntansi menurut para ahli, akuntansi syariah menurut para ahli yaitu: pertama, Dr. Omar Abdullah Zaid, suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, serta keputusan yang sesuai dengan syarat dan jumlah-jumlah di dalam catatan yang representatif, sehingga berkaitan dengan pengukuran dengan hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi, tindakan, dan keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Sofyan S. Harahap, dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Islam, beliau mendefinisikan akuntansi syariah pada hakikatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, yaitu akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintah Islam lainnya. Lalu ada Adnan M. Ahyar, akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi atau yang biasa kita sebut dengan al-falah. Selain itu juga untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Adapun tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri dalam lembaga keuangan syariah menurut Sumitra, yaitu terdapat dua alasan. Yang pertama, lembaga keuangan syariah dijalankan dengan kerangka syariah sebagai akibat dari hakikat transaksi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Yang kedua, penggunaan informasi akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah adalah berbeda dengan pengguna informasi akuntansi di lembaga keuangan konvensional. Beberapa prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu zakat, penilaian bagian-bagian yang dizakati diukur secara tepat, dibayarkan kepada mustahik sesuai yang dikehendaki oleh Al-Quran, atau zakat dapat pula disalurkan melalui lembaga zakat yang resmi. Lalu bebas bunga, entitas harus menghindari adanya bunga dalam pembebanan dari transaksi yang dilakukan. Ketiga, halal, menghindari bentuk bisnis yang berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariah. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Dasar hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam
dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, surah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, qiyas, persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, mengingat banyaknya masyarakat yang beragama Islam. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik asuransi, pasar modal, dapat dana pensiun, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntan syariah. Selanjutnya, perkembangan lembaga keuangan syariah semakin berkembang yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip syariah di dunia internasional. Tidak dapat kita pungkiri bahwa penerapan transaksi syariah diawali dengan sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya, diawali dengan Mistir Home Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1957, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg, Swiss, dan Denmark. Perkembangan yang sama juga terjadi di bagian Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas Islam. Di Malaysia, Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru ada 9 tahun kemudian dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.